Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semasa, kembali lagi di Awal Podcast. Podcast kebanggaan kita semuanya. Saya Alisa Dini yang akan menemani kalian semua dalam episode spesial ke-8 kali ini. Nah, seperti yang kalian semua sudah tahu, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Namun sayangnya, banyak dari kita yang menjadikan bulan Ramadan ini alasan untuk bermalas-malasan dan jadi kurang produktif. Oleh karena itu, kami sudah menyajikan topik yang spesial untuk kalian, yaitu menjadi muslim produktif di bulan Ramadan. Dan tentunya nih, kami sudah menyiapkan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Sohib. Saya mengajar pendidikan agama Islam. Baik Bapak Nur, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya di bulan Ramadan ini tak jarang banyak dari kita yang menjadikan bulan ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan dan juga untuk kurang produktif nih Pak. Menurut Bapak sendiri, apa sih Pak korelasi dari bulan Ramadan dan juga produktif? Kalau menurut saya, untuk menjadi manusia yang produktif dan beriman, itu yang paling dibutuhkan faktor utamanya adalah semangat. Kemudian yang kedua, sabar. Ketika kita punya semangat, maka semua ibadah yang mestinya malas kita lakukan itu bisa kita kerjakan. Kemudian yang kedua itu sabar. Ketika kita menghadapi musibah, ketika kita menghadapi menghalang, bisa kita lakukan dengan sabar sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik Pak. Tadi Bapak kan sempat menyinggung mengenai ibadah nih Pak. Ya. Kira-kira bagaimanakah cara untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini? Untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini yang paling pokok seperti tadi yang saya sebutkan, itu semangat. Dan tidak pernah mengenal lelah. Nah, itu yang paling pokok itu yang harus kita lakukan. Lalu, bagaimanakah cara untuk mengatur waktu yang efektif agar kita semua bisa membagi waktu antara menjalani ibadah, beraktivitas, dan juga bekerja? Untuk membagi waktu itu jelas individu ya. Ketika kita punya kesadaran, kesabaran, dan mawas diri istilahnya, kita harus bisa membedakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok pagi. Ketika kita melihat itu, kita harus tahu konsumsi waktu yang kita butuhkan untuk beribadah. Jangan berlebihan, sehingga menguras tenaga kita, sehingga kita akan loyo, lesu, dan lain sebagainya. Ketika siang mau bekerja, kita sudah ngantuk, kita sudah tidak punya tenaga untuk bekerja, sehingga malas untuk itu. Nah, itu yang paling pokok. Jadi bisa mengatur waktu, sehingga kapan kita harus bekerja, kapan kita harus beribadah, itu yang paling pokok. Dengan tujuan utama, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yaitu di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Masya Allah. Mengenai itu tadi Pak, hal apa saja yang bisa menjadi penghalang bagi kita untuk meningkatkan produktivitas dalam beribadah? Untuk yang menjadi penghalang ibadah, itu kecenderungannya yang paling pokok itu malas. Malas untuk menjalankan, sehingga ketika sudah ada waktu kita mungkin tidur, terbangun saat itu, sudah ada waktu untuk beribadah, tapi kita malas-malasan untuk bangun. Karena apa? Dipikir masih muda, waktunya masih lama ada di dunia, padahal kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Itu yang paling pokok. Benar.
Berarti malas itu tadi merupakan salah satu contoh dari hal yang harus kita hindari selama bulan Ramadan ini maupun sehari-hari. Baik. Ya. Kira-kira adakah hal yang harus kita hindari lainnya dan juga hal yang harus kita lakukan ketika Ramadan ini? Untuk beribadah, yang harus kita lakukan itu memang menjalankan semua perintahnya. Ya. Jadi perintah Allah itu harus kita lakukan dan menjalankan semua larangannya. Dan kalau untuk generasi muda, yang paling pokok itu kita harus menghindari foya-foya. Oh ya, benar. Euforia yang sampai selama ini kita jalankan. Kemudian kita diam-diam hanya ada di warung kopi. Bukan kita benci di warung kopi, tidak. Tapi waktu kita akan habis di sana. Ya. Hanya untuk nongkrong-nongkrong yang tidak jelas. Benar. Yang paling pokok untuk generasi muda. Yang paling pokok ini loh. Ini harus belajar, dan belajar. Itu yang paling pokok. Baik Pak, luar biasa sekali. Terima kasih untuk jawabannya. Lanjut pada pertanyaan selanjutnya adalah, hal apa yang bisa kita jadikan sebagai motivasi diri agar kita tetap mau untuk berusaha menjadi lebih produktif lagi? Ketika kita menyadari masa depan kita, ya. Ketika kita harus menggapai semua cita-cita yang kita inginkan, maka kita harus mengingat itu, sehingga ketika kita beribadah juga kita harus mengingat-ingat tujuan utama yang menjadi tujuan hidup kita. Kemudian kita bekerja untuk kepentingan dunia juga sama. Kita juga harus tahu kemana dan bagaimana nanti kita ketika kita sudah tua harus seperti apa gitu. Nah, dan kita yang paling pokok ketika nanti kita sudah tua harus menjadi contoh bagi generasi-generasi berikutnya. Ya, benar. Yang paling pokok itu yang Baik Pak. Lalu apa saja sih Pak kegiatan yang bisa kita lakukan agar bisa terus menjadi muslim yang produktif selama bulan Ramadan ini, dan bagaimana cara kita memaknai bulan Ramadan? Untuk tetap kita beribadah. Jadi misalnya sholat tepat pada waktunya. Ya. Kemudian kalau malam mungkin bisa tahajud, mungkin tadarusan, atau mungkin sholat raweh. Kemudian kita harus bisa memaknai di bulan Ramadan ini kan banyak hal-hal yang menjadi keistimewaan yang terjadi di bulan Ramadan ini. Seperti misalnya di bulan Ramadan itu ada nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Yang kedua misalnya di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan semua setan-setan dibelenggu. Tapi ketika itu muncul ada pertanyaan, Pak, kenapa kok masih ada orang yang berbuat maksiat? Ya, itu karena menjadi kebiasaan. Ya. Jadi ketika dia sebelum bulan Ramadan sudah biasa maksiat, sehingga akan terbawa sampai di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan juga banyak berkah yang mestinya pahala itu di luar bulan Ramadan hanya satu kelipatannya, di bulan Ramadan dilipat gandakan. Itu yang paling banyak terjadi. Baik Bapak, terima kasih. Untuk penutupan dan terakhir, apakah mungkin ada pesan dan motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada para penonton sekalian? Terima kasih. Jadi pesan saya, jangan kemudian punya perasaan malas. Tetap semangat, apapun. Kalau menjadi generasi muda, jangan sampai malas-malas untuk belajar. Jadi kalau misalnya dulu Nabi Muhammad pertama menerima wahyu Iqra, disuruh membaca, kita juga seperti itu. Untuk mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang manfaat, kita harus juga sering-sering membaca. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh. Jadi mungkin kalau misalnya ada semangat, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu mulai dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Itu adalah semangat yang paling pokok. Dengan tujuan utama dari pendidikan agama Islam yang ada, yaitu ku amfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang paling pokok. Masya Allah.
Baik, Bapak Nur, terima kasih banyak atas semua ilmu dan motivasi yang bermanfaat yang sudah Bapak berikan hari ini. Semoga kita semuanya bisa menjadikan Ramadan ini sebagai waktu untuk kita menjadi lebih produktif lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Untuk teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dari Awal Podcast karena pastinya akan lebih banyak topik menarik lainnya untuk disaksikan. Saya selaku MC Alisa Dini dan Bapak Nur izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.